iku mbahaske surutus sujudi utawi pira-pira syarate sujud. Syarate sujud iku sab'atun ana 7. Nomor sijine ayas juda yen to sujud sapa wong ala sab'ati a'dha'in ing ngatasé 7 pira-pira anggota badan. Nomor kalihipun wa antakuna lan yen to ana apa jabhatuhu yaiku batuke wong sing salat iku maksyufatan den buka. Kaping telune wa tahammulu lan metelake wong iku mau birok sihi kelawan sirahe wong sing salat mau. Nomor sekawane wa adamul huwiyyi lan ora anane tumandang tumurun li ghairihi marang liyane sujud. Kaping gangsale wa alla yasjuda lan yen to sujud sapa wong wa alla yasjuda lan yen to ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji sing suwiji-wiji mau ya taharraku kang obah apa syai' bi harakatihi sebab obahe wong. Kaping 6 wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Wartifa'u asafilihi lan ndurake pira-pira anggota ning ngisore wong ala a'alihi ngungkuli ing atase bahu lorone wong. Kaping 7 waktu makninatu lan tumakninah tegese anteng stilut biqadri subhanallah fihi ing dalem sujud. Ana dene a'dha'us sujud sab'ah. Ana dene anggotane sujud a'dha'us sujudi utawi pira-pira anggotane sujud tegese awak badan anggotane sujud iku sab'atun ana 7. Ana 7 iku hitungane aljabhatu yaiku batuke wong wa butunul kafaini lan batine epek-epek lorone wong wa rukbatani lan dengkul lorone wong wa butunul rijlaini lan batin sikil lorone wong. Pasal ini membahas tentang syarat di dalam sujud. Syarat di dalam sujud itu ada 7. Syarat sujud 7 ini harus tercukupi semua. Apabila tidak tercukupi, maka belum dianggap sujud. Harus dicukupi, seperti Anda harus menyukupi tatkala pendaftaran mau kuliah atau perkuliahan. Maka syarat-syaratnya harus sudah tamat SD, SMP, dan SMA. Dan kesemuanya itu syarat harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka belum diterima. Dengan cara apapun. Dengan cara kok seumpamanya tidak sampai lulus SMA. Maka dengan kejar paket demi untuk bisa kuliah, menyukupi syarat untuk bisa kuliah. Jenjangnya harus SD, SMP, SMA baru bisa. Nah, kembali di dalam syarat sujud ini ada 7. Harus tercukupi. Kalau tidak tercukupi berarti belum diterima. Belum cukup untuk disebut dengan sujud. Syarat sujud itu apa saja? Yaitu syarat sujud ada 7. Yang pertama yaitu ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Syarat sujud yang pertama yaitu orang yang sujud itu menggunakan dengan 7 anggota badan. Nah, 7 anggota badan ini harus tatkala kamu sujud ya kamu harus menggunakan mencukupi 7 badan ini. Apa saja a'dha'us sujud itu tadi di dalam halaman yang lain sudah dibacakan bahwasanya a'dha'us sujud itu sab'ah. Di dalam anggota sujud itu juga ada 7, yaitu
apa ini, kening. Yang kedua dan yang ketiga butunul kaffaini, yaitu batin. Batin itu apa? Dalamnya tangan, batinnya telapak tangan, kedua telapak tangan. Satu ini, dua, satu, dua, berarti tiga. Warukbatani, dan kedua lutut, berarti 4 dan 5, yaitu kedua lutut. Yang keenam dan yang ketujuh yaitu butunur rijlaini, yaitu batinnya kedua kaki di dalam jari-jarinya itu. Jadi untuk a'dha'us sujud ini harus terpenuhi semua. 7 anggota badan ini harus tatkala kamu sujud, kamu melakukannya dengan mencukupi 7 anggota badan ini, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki, jari-jari telapak kaki. Ketujuh anggota ini harus kamu tempatkan pada posisi sujud. Ingat, jikalau ini tidak dicukupi, maka belum dianggap sujud. Seumpamanya, hanya saja di dalam peletakannya, peletaan tangannya ataupun kakinya, ini nanti ikut kepada sunnah. Yang penting di dalam pokok sujud 7 anggota ini harus ada, harus terpenuhi. Kalau tidak, seumpamanya jenengan sholat terus gonta-ganti, sujud iki gonta-ganti. Anggota sujudnya tangannya dipindah satu, yang satunya tidak. Ini belum mencukupi. Sama, lututnya sudah ditempelkan yang satu, tapi yang satu belum. Ini namanya gonta-ganti. Ini belum tercukupi. Harus posisi sujud itu mencukupi 7 anggota badan. Seperti contoh, monggo praktek sinten, monggo Mas Hasan. Untuk sujud itu dipraktekkan karena di dalam ilmu sholat, yang tetap kita mengikut di dalam fikih ini ikut kepada 4 madhab, ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam. Semuanya ini ikut. Jadi untuk sholat di dalam, ya, madhab bebas kamera. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Disolatlah kalian semua seperti kalian melihatku mengerjakan sholat. Oh, di situ maksudnya Nabi Muhammad. Mendewi rawaro, tapi dengan jalur-jalur sanad-sanad di dalam ngaji. Mulanya nek ora ana sanad, kalau tidak ada sanad mungkin kita bebas untuk mengerjakannya. Tapi dengan sanad itu kita bisa ikut di dalam aturannya. Adapun aturan sujud, yaitu anggota sujud, yaitu 7. Pertama, kening. Kedua, ketiga, yaitu telapak tangan. Keempat dan kelima, yaitu kedua lutut. Keenam dan ketujuh, yaitu telapak kaki, jari-jari telapak kaki. Adapun sujudnya, monggo sujud Mas. Ya, seperti ini. Untuk kedua tangan, aturannya kedua tangan itu di atas bahu. Nah, seperti ini. Pas bahu. Posisinya tidak apa ya? Nah, ini diangkat sedikit lagi. Nah, seperti ini. Di dalam jari kaki semua itu apa ini namanya? Madal. Bahasa ditekankan di tanah. Nah, seperti ini. Ini kaifiahnya. Adapun kok
Nah, peletakan-peletakan di sini. Yang penting berarti pokoknya di dalam pokok inti sujud anggota 7 badan ini harus menempel semua, tidak boleh kok bergantian. Ini diangkat satu, diangkat lagi yang satu. Nah, tidak boleh. Atau keduanya diangkat. Nah, ini tidak boleh. Harus memenuhi syarat 7-nya itu anggota 7 badan itu menempel semua tatkala kita sujud. Paham ya? Nah, sudah. Adapun untuk peletakan tangan kok tidak harus di atas pundak seumpamanya. Yang penting syarat 7 itu pokok ada di dalam sujud. Seumpamanya lagi Mas Hasan, seumpamanya tangannya tidak harus di atas pun pundak, berarti nah tangannya ke bawah lagi. Nah, ini tidak apa-apa. Yang penting sujud ini menggunakan berapa? 7 anggota. Jidat, 2 telapak tangan, kedua lutut, dan kaki. Kaki pun harus madal. Kalau tidak berarti kaki diangkat, tidak menyentuh tanah. Ini namanya belum sujud, belum tercukupi. Ingat, biasanya nek anak-anak ataupun yang dewasa yang belum ngaji biasanya kalau sholat di dalam sujudnya tidak dipadalkan, biasa ditempel tok. Padahal itu menggunakan 7 anggota badan. Telapak kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan semua itu harus tercukupi. Kalau tangannya seperti ini lagi, tidak apa-apa. Yang penting pokok di dalam sujud itu ke-7 anggota badan ini terpenuhi. Adapun kaifiyahnya, adabnya untuk aturan sujudnya seperti tadi, yaitu kedua tangan pas bahu di atas bahu. Nah, ibaratnya seperti ini. Pantat ke atas, ke bawah. Tidak seperti ini. Ya. Paham? Ya, Mas Hasan. Diingat ya, perlu diingat itu. Untuk sujud seperti itu kaifiyahnya dan prakteknya. Ini belum praktek keseluruhan sholat. Karena ini membahas tentang rukun pokok di dalam sholat tersebut. Yang kemarin dibahaskan di dalam awal pembahasan, rukun-rukun sholat itu ada 17. Itu harus kamu lakukan pokok ini di dalam rukun. Nah, saya teruskan dulu yang sujud. Di dalam syarat sujud ini ada 7. Yang pertama seperti tadi, yaitu menggunakan 7 anggota badan. 7 anggota badan ini harus terpenuhi semua, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Hanya saja kadang timbul pertanyaan, untuk peletakan anggota itu mana yang lebih dahulu? Seperti itu ya. Biasanya dhisik sing ndi Kang? Nek anggota sujud itu dahulu yang mana? Dhisik ndi? Yo dhisik sikil lah. Nek ora tek sikil ya. Gimana? Sampean mangke tangan berarti sujudnya ora ngepas ya. Dahulu yang mana? Kaki dulu. Kaki kan sudah menapaki bumi di dalam pasujudan itu. Kaki dulu. Tapi untuk pertanyaannya harus jelas. Didahulukan mana antara tangan dan lutut. Itu biasanya anggota badan di dalam sujud dahulukan yang mana? Apakah kaki, apakah tangan? Yo, nek pertanyaannya apakah kaki apa tangan, ya mesti kaki, karena kaki sudah dahulu bertempat di situ. Tumpuannya pada
kaki. Nah, adapun kalau pertanyaannya dahulu mana? Nah, ini sunnah. Dahulu mana di dalam peletakan kedua lutut karo sama dengan kedua tangan. Pas kami mengaji kepada beliau Syekhuna Habibuna, untuk peletakan tangan dan kaki ini didahulukan lutut dulu. Lutut sama kedua tangan. Dahulu mana? Lutut dulu. Monggo Mas Hasan praktekkan. Berarti tatkala sudah bangun untuk menuju ke sujud, maka ya lutut dulu, tek. Baru kedua tangan, baru jidat, baru kening. Seperti itu. Didahulukan kedua lutut, baru kedua tangan, baru kening dan kaki. Ingat, kalau bisa kelima jarinya, kalau enggak ya paketnya seperti ini. Oh, nah, ojo diangkat, enggak boleh diangkat seperti ini. Paham? Nah, berarti gimana? Enggak apa-apa, ini masuknya ke sunahan. Yang penting pokoknya diingat ya, di dalam anggota 7 badan ini di dalam sujud itu harus ikut. Nah, seumpamanya kok dahulu tangan, yo enggak apa-apa. Cuman prakteknya disunahkan untuk lebih mendahulukan kedua lutut. Nah, sekarang kalau yang tua-tua gimana kalau mau sujud? Nah, biasanya kedua tangan dahulu. Tapi pada dasarnya kalau masih kuat, manusia ini bukan kembali. Manusia itu kembalinya ke kebiasaan. Jika kalian kebiasaan untuk berbuat seperti itu, maka tetap dengan keadaan seperti itu. Adapun kok tangan dahulu, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, atau apa ini? Batuk dahulu gimana wes kejeblok ya. Yang penting 7 anggota itu, diingat-ingat 7 anggota sujud itu harus menempel tatkala kita sujud. Adapun di dalam peletakan tangannya, peletakan kedua lututnya itu tidak harus mengikut kepada cara. Sunnah ikutnya, disunahkan. Tapi kalau 7 anggota badan ini pokok, cara adabnya seperti itu, urut-urutannya. Ingat ya urutannya. Mulai apa dulu? Kedua lutut, baru kedua tangan, baru seperti ini. Paham? Ya. Terus untuk yang kedua, syarat yang kedua yaitu wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat yang kedua di dalam sujud ini, syarat sujud ada 7, diingat. Dan anggota sujud ini ada 7. Yang kedua di dalam syarat sujud yaitu antakuna jabhatuhu maksyufatan, yaitu keningnya atau apa ini, batuknya itu dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Semuanya kamu seperti ini, nah, ini berarti tertutup ya. Diingat yang kedua, syarat yang kedua di dalam apa ini, jus batuk ya, jidat ini dibuka, tidak tertutup. Nah, seandainya ada uzur, ini tidak apa-apa. Seumpamanya kok ada rambut yang tumbuh di kening di jidat ini, ya tidak apa-apa.
seumpamanya. Terus ada umpamanya orang biasa sholat, dia biasa daimul wudhu, atau bisa dikatakan dawam wudhunya. Tatkala dia pergi, terus dia terjatuh dan jidatnya sobek, maka mau tidak mau harus dipakein perban. Nah, sebelum dipakai perban ini, darah yang mengalir ini sudah dihapus, jadi lap. Tatkala dipakein perban, perbannya itu dalam keadaan tidak ada najisnya. Maka tatkala dia sudah dibalut perban, dia sujud, padahal ada perbannya, kok sholat terus dia sujud, ya tidak apa-apa itu sholatnya. Yang perlu diingat, di dalam pemakaian untuk blebet ini namanya perban. Dalam perbannya itu diingat, di dalam pemakaiannya, tatkala meletakkannya perban itu, orangnya masih dalam keadaan suci, dan perbannya itu pun juga tidak terkena najis, maka sholatnya sah, tidak harus mengulangi. Walaupun toh di sini ada perbannya karena tidak dicopot, karena masih ada pendarahan di sini. Ini seumpamanya sobek, orangnya masih punya wudhu, masih dalam keadaan suci, terus dilap tok. Di sini dipakein perban. Kemudian orangnya sholat, sujud, kok sujudnya tidak terbuka, ini syaratnya tidak terbuka batuknya. Nah, karena ini darurat, tapi dia menggunakannya itu tatkala sudah bersuci, sudah suci, perbannya pun tidak kena najis. Beda orangnya biasa sholat, tatkala dia mau berangkat ke musola, ternyata dia jatuh, dia belum wudhu, terus penggunaannya di dalam perbannya, dia memakaikannya belum wudhu, maka tatkala dia mau wudhu gimana? Tayamum dan wudhu, karena di sini harus dibasuh kalau memakai wudhu, dan di dalam tayamum pun harus mengusap prakteknya. Maka sholatnya, kalau si orang tadi sholatnya bisa saja itu sholat lihurmatil waktu, maka dia harus mengkodoni sholatnya. Nah, paham ya? Paham? Nah, syarat kedua yaitu membuka jidatnya, dibuka. Seumpama kok ada seperti itu, masalah seperti itu, ya melihatnya. Maka dari itu, orang yang dawam wudhu itu bisa semua. Enak. Orang yang dawam wudhu, ketoke terlihatnya ringan, tapi itu berat. Sebenarnya berat. Kelihatannya ibadah sing dawam, mau sholat, puasa, ataupun dawam wudhu. Ringan yang mana paling ringan? Terlihat ringan yaitu wudhu. Tapi coba jenengan mencoba 1 minggu ndak batal wudhu. Kalau batal wudhu kembali, kalau batal wudhu kembali. Tatkala ada sesuatu hal seperti ini, kejadian seperti ini, maka untuk penggunaannya ini masih dalam keadaan suci. Ingat, beda ya, bersih dan suci. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat yang kedua yaitu di dalam jidatnya atau keningnya ini dalam keadaan terbuka.
Yang ketiga di dalam syarat sujud yaitu at-tahammulu bi ra'sih, yaitu apa ya? Menekan kepalanya, ditekankan kepalanya di tempat sujud. Wat tahammulu bi ra'sih, yaitu ditekan kepalanya di tempat sujud itu. Jadi harus ada penekanan. Ingat, di dalam semua pengamalan, yuk kita ambil yang sedang. Seandainya kamu kok temenanan, sungguh-sungguh nemen, sujud demo, pleteke nemen, ya tetap ngelorok ke apa? Cok domo. Ibarat perbuatan mono, ibarat perbuatan, kita ambil yang sedang-sedang. Jika kita langsung tinggi, ya tetap diomongin orang. Kita ambil yang ringan, yang paling bawah pun, ya tetap diomong orang. Seperti orang apa ya, mau bangun, apa itu namanya, tukang batu. Kalau tukang memberikan semen kebanyakan, ya diomong. Ngei semen, memberikan semen untuk aduk ini, untuk kekuatan tanah bangunan ini pun yo diomong. Seharusnya yang memilih yang pertengahan, karena tengahan ini kuat untuk maju ke atas. Jadi tahammul bi ra'si ini tidak cukup kok kamu nempel seperti bahasa Jawa ini kinjeng cewek. Nah, itu enggak mencukupi. Kinjeng cewek paham no? Kowe pahami nang kinjeng cewek itu apa kinjenge? Nah, ceweke ya wis. Ibaratnya cak tulen. Ini belum mencukupi, harus tahammul bi ra'si, yaitu menekan kepalanya ke tempat sujud. Paham ya? Yang keempat, wa adamul huwiyyi li ghairi. Yang syarat yang keempat di dalam syarat sujud yaitu wa adamul huwiyyi li ghairi, tidak ada tujuan lain selain bertujuan untuk sujud. Seumpamanya dalam hati kamu kok berkehendak, nanti tatkala saya untuk menuju sujud, saya mau mengambil uangku yang jatuh. Ini berarti li ghairi. Berarti kamu tidak ada unsur lain, tidak ada tujuan maksud lain selain dari maksud tujuan sujud itu. Diingat, tatkala kamu menuju turun untuk sujud, itu hanya tujuannya untuk sujud. Sujud, diingat-ingat, sujud. Bahasanya sujud. Nah, sujud ini memasuki bahasanya banyak. Sujudnya tumbuh-tumbuhan, sujudnya orang, sujudnya cerita dahulu hewan, terus sujudnya iblis gimana, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Nah, iblis sujudnya priye wegah sujud. Nah, sujudnya jangan disamakan, nanti beda-beda. Hanya untuk pemahaman, sujud kita yaitu menggunakan 7 anggota badan. Yang kedua yaitu membuka jabhah, yaitu membuka kening. Yang ketiga tahammul bi ra'si, yaitu menekankan kepala kita tatkala sujud. Yang keempat wa adamul huwiyyi li ghairi, yaitu tidak ada unsur lain, maksud tujuan lain kecuali untuk sujud. Paham ya? Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatih. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatih, yaitu
Di dalam kita sujud ini tidak boleh kita sujud kok pada sesuatu yang bergerak dengan pergerakan orang yang sholat. Seumpamanya seperti ini, kita memakai serban atau memakai sarung yang kedodoran. Tatkala kita sujud kok sarungnya di depan dan jidat kita menempelnya di sarung itu pergerakannya sujudnya belum cukup. Karena itu bergerak sujud itu karena sujud kita bergerak di dalam sesuatu hal yang dipakai kita karena ikut dalam pergerakan kita tatkala sholat. Atau kita pakai serban. Nah, tatkala kita sujud, serban itu di depan kita dan kita sujud tok. Nah, ini belum tercukupi. Ingat, belum tercukupi. Karena ini kita sujud di dalam sesuatu yang ikut bergerak tatkala kita sholat dalam gerakan itu. Nah, solusinya gimana kalau seperti itu? Solusinya yaitu tatkala kita memakai serban dan serban kita kok kita sujudi di dalam kita sujud, jatuhkan berarti sekalian jatuh. Sekalian dijatuhkan. Daripada ini kamu dan nempel kamu angkat lagi, sujudnya berarti tidak cukupi. Berarti itu gonta-ganti. Ingat, langsung dijatuhkan. Setelah itu kamu pakai kembali tidak apa-apa. Yang penting pergerakan kamu itu tidak lebih dari 3 gerak. Ya. Wa alla yasjuda ala syai'in. Seseorang ini tidak boleh sujud ala syai'in terhadap sesuatu yataharraku yang bergerak biharokatih dengan pergerakannya orang yang sholat. Jadi kita tidak boleh sujud di dalam sesuatu hal yang bergerak di dalam gerak kita. Seumpamanya kita pakai sarung ataupun kita pakai serban. Tapi yang kebanyakan yang itu serban. Kalau sarung jarang. Kebanyakan serban. Yang keenam, wartifa'u asabilihi ala a'alihi. Wartifa'u asabilihi ala a'alihi yaitu mengangkat pantatnya. Pantat ini lebih tinggi dari kepala. Seperti ini berarti kalau sujud. Nah, ini kepala. Ini ibarat pantatnya. Itu sama seperti yang tadi dipraktekkan Saudara Hasan. Seperti ini. Nah, bentuknya. Sujud. Jadi untuk pantatnya itu lebih tinggi. Ala alihi ing atase bahu lorone wong. Bahu itu apa? Pundak ya. Pundak. Wartifa'u asafilihi ala alihi yaitu meninggikan pantatnya ya. Terus yang bahunya itu lebih rendah. Yang ketujuh di dalam syarat sujud yaitu at-tumakninah wihi, yaitu tumakninah, diam sejenak biqadri subhanallah, tenang, anteng. Itulah syarat-syarat sujud. Nah, untuk prakteknya sujud seperti itu. Karena ini masuk di dalam pembahasan rukun-rukun per satu-satunya. Yang rukun kemarin 17 itu diuraikan satu per satu. Yang pertama sudah kita bahas niat. Yang kedua sudah kita bahas berdiri. Yang ketiga kita sudah bahas takbir. Yang keempat sudah bahas kita membaca suratul Fatihah. Yang kelima kita sudah membahas tentang rukuk. Yang keenam kita sudah membahas i'tidal.
Maksudnya rukuk bersertaan dengan tumak ninah, i'tidal bersertaan dengan tumak ninah, terus sujud. Ini sudah kita bahas. Karena sholat itu adalah suatu syarat dan rukun yang telah ditentukan. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Miftahus sholati at-tuhur. Ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Miftahus sholati at-tuhur. Kunci ning salat kuwi sesuci. Kunci salat adalah bersuci. Berarti kalau kamu sudah mempunyai wudhu, berarti sudah mempunyai kunci di dalam salat. Wis megang kunci. Karena miftahus sholati at-tuhur, yaitu kunci salat adalah bersuci. Karena kita akan menghadap yang maha suci. Disitulah makhluk berhadapan dengan sang Khalik. Makanya dalam keadaan bersuci. Miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Dan yang mengharamkannya tatkala itu kamu melakukan sholat, yaitu takbir. Maksudnya apa? Tatkala kamu sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, maka aktivitas yang tadinya boleh dilakukan sekarang sudah terlarang, sudah dilarang. Seperti makan, minum, aktivitas jalan-jalan atau yang lainnya, itu sudah dilarang, sudah diharamkan tatkala kamu sudah takbiratul ihram. Larang lagi kamu melihat makanan, tak boleh kamu. Kalau kamu makan berarti kamu batal sholatnya, dilarang. Di awalnya kita sudah diberi tanda bahwasanya sholat itu dengan tuhur, apa? Bersuci. Tatkala kita sudah takbiratul ihram, sesuatu yang tadinya dibolehkan sekarang dilarang. Terakhirnya, yang penting kita melihat terakhirnya. Kita boleh lagi makan tatkala wa tahliluha atas lim. Ngendikane Sayyidina Ali ngaten. Jadi miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha atas lim, yaitu kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkan beraktivitas yang lainnya adalah takbiratul ihram di dalam sholat. Boleh lagi kamu melakukan seperti itu tatkala yang menghalalkannya adalah taslim, yaitu salam. Ingat, karena sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tatkala kamu sudah takbiratul ihram, sesuatu hal aktivitas yang lain sudah tidak diperbolehkan. Nah, yang pertama membahas rukunnya, rukun yaitu niat, sudah kita bahas. Karena di dalam niat itu ada tamyiz. Niat itu ada tamyiz, yaitu pembeda. Yang satu niat bisa niat wajib ataupun niat sunnah. Di dalam niat itu at-tamyiz, pembeda di dalam kewajiban ataupun sunnah. Yang kedua pembeda di dalam adah dan ibadah. Ibadah karo adah. Ibadah kuwi ngawula marang Gusti Allah. Nek adah kuwi kebiasaane menungso. Itu di dalam niat. Terus di dalam berdiri kita sudah ada aturannya. Di dalam aturan sholat, sholli iman, tatkala kamu sholat kamu berdiri, niat berdiri. Kalau tidak mampu dengan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambi, berdiri. Tatkala berdiri tidak mampu di dalam sholat fardu, maka kita duduk sholatnya. Kalau tidak bisa duduk pun, maka dengan berbaring kok ora bisa,
maka dengan isyarah. Nah ini. Terus yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram juga idza kumtum ila sholat fakabbir. Tatkala kamu hendak melakukan sholat maka bertakbirlah. Idza kumtum ila sholat fakabbir. Berdiri, yang pertama rukun adalah niat, terus berdiri takbiratul ihram. Idza kumtum ila sholat fakabbir. Terus yang ketiga, yang seterusnya yaitu apa? Membaca suratul Fatihah. Tatkala kamu sudah berdiri dalam keadaan berdiri, kamu niat itu dibarengkan tatkala kamu takbiratul ihram. Allahu akbar, disitulah kamu niat. Setelah itu baca suratul Fatihah. Ingat, di dalam suratul Fatihah harusnya menjaga di dalam hurufnya dan tasydidnya. Dan untuk bisa mendengar orang yang sholat itu dalam arti bacaannya kita dengar. Karena apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, yaitu tidaklah dianggap sah sholatnya bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Terus yang seterusnya di dalam rukun sholat yaitu ruku. Untuk caranya seperti kemarin, yaitu ruku, kita menggunakan ruku bahunya lurus, tapi kalau itu pun tidak masuk di dalam apa ya, intinya kalau ruku itu dengan cara seperti itu. Adapun kok nantinya tidak lurus, toh itu tidak mengapa, itu tidak membatalkan sholat. Tadinya kan harusnya ruku itu lurus, tatkala kita letak di atasnya lempeng dan airnya tidak tumpah. Tatkala kita sudah sakit bungkuk apa ya, bongkok, nah ini sudah boyoan. Nah ruku dalilnya ya ayyuhalladzina amanur ya ayyuhalladzina amarul ka'u was judu. Tatkala kamu sholat, kamu ruku dan sujud. Nah, sekarang kita membahas yang sujud. Adapun sujud seperti tadi bahasanya, bahwasanya di dalam syarat sujud itu ada 7 dan 7 anggota di dalam sujud. Syarat 7 itu yang pertama kita sujud dengan menggunakan 7 anggota sujud. Yang kedua membuka jidat kita. Yang ketiga menekan kepala kita ke tempat sujud. Yang keempat yaitu tidak ada tujuan lain, maksud tujuan lain yaitu untuk sujud. Yang kelima tidak sujud terhadap sesuatu yang bergerak-gerak karena ikut geraknya orang yang sholat. Yang keenam irtifaq as-safili ala ali, yaitu meninggikan pantat daripada bahunya. Yang ketujuh tumakninah. Tumakninah itu yaitu diam sejenak bi qadri subhanallah. Nanti ada pembahasan tentang tumakninah dalam hal pergerakan-pergerakan. Kita bergerak, anteng. Ini berarti sudah berdiri tegak. Tatkala kita ruku, tek. Nah ini kalau sudah ruku pas, bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Udah. Nah, tatkala kita bangunnya seperti tadi. Nah, ini berarti pergerakan-pergerakannya taharokah. Ada diamnya nanti. Tumakninah itu adalah diam sejenak dalam pergerakan-pergerakan itu bi qadri subhanallah, dengan kudar ucapan subhanallah. Cepet-cepetnya sampean ngomong subhanallah. Dah, adapun untuk besok pembahasannya di dalam tasyahud, membaca tasyahud. Nah ini masuk di dalam
rukun apa yang qauli. Tasyahud itu membaca at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhir. Nanti untuk prakteknya sama-sama nanti. Jadi mulai dari awal, karena di dalam sholat itu ada kewajiban dan juga ada kesunahan. Karena ini membahasnya yang pokok. Jadi ureannya belum runtut. Nanti kalau runtutnya di dalam sholat itu ada yang pokok, ya, ada kewajiban, ada yang sunnah-sunnah. Sunnah pun ada yang sunnah muakkad dan sunnah hayat. Nanti kita untuk praktek sholat. Di dalam pertama, di dalam takbiratul ihram sampai salam untuk bacaannya dan caranya. Insya Allah besok pertemuan minggu depan. Ya, monggo. Untuk hal ini dipersilahkan untuk tanya jawab. Monggo. Ada pertanyaan dari pemirsa di YouTube atas nama Maftuhatul Hidayah. Sebenarnya Ustaz, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sujud? Ya, di dalam laki-laki ada pertanyaan dari Mbak Maftuhatul Hidayah. Di dalam sujud antara jenis laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaannya? Ya, ada. Karena laki-laki dan perempuan beda. Hanya saja di dalam a'dha'us sujud ini tetap, yaitu a'dha'us sujud 7. Diingat, semua anggota di dalam sujud itu adalah jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Adapun peletakannya, jika itu laki-laki, maka diletakkannya di atas di bahu, di atas bahu, berarti seperti sujud tadi. Monggo Mas Hasan praktekkan. Ya, ini yang laki-laki. Nah, ini yang laki-laki, atas laki. Ini yang laki-laki seperti ini. Adapun yang perempuan, maaf, yang perempuan, karena di dalam perempuan kan ada sesuatu hal yang menonjol, makanya ini sikunya itu sikunya masuk. Sikunya masuk ke situ. Ini untuk perempuan. Adapun kok perempuan seperti ini ngangkang pun nggak apa-apa. Nah, tapi ini untuk menjaga supaya pergerakan di dalam yang menonjol ini tidak karu-karuan. Ya, ini ditahan dengan siku ini. Seperti ini kalau perempuan. Ini seperti ini Mbak Maftuhah ya. Ya, semoga bisa dipaham. Ya sudah Mas Hasan. Ya seperti itu. Gimana? Yang lainnya? Kalau ada sesuatu hal yang menempel satu rambut, kita tatkala kita sujud gimana? Di situ kalau tidak menghalangi, karena satu itu tidak menghalangi. Jidat ini kan lebar ya, segini. Nah, tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan ini tidak diperbolehkan, karena rambut di dalam hal perempuan ini maksudnya adalah anggota di dalam aurat. Ingat, seumpamanya sini ada rambutnya, kita sujud, ya terasa. Nggak apa-apa, yang penting jidat ini kebuka ya, tidak menghalangi, menutupi jidat kita. Ya, seterusnya ada lagi pertanyaan dari ya. Oh, ya. Pertanyaan bagus ini. Ada orang sujud kok seperti itu, dalam arti di dalam kedua kakinya tidak
Nah, tidak madal. Gimana itu? Itu belum dianggap sujud, karena dianggapnya sujud di sini a'dha'us sujud sab'ah. Yang terakhir yaitu butu nurij lain, yaitu batin. Batin itu diingat. Kalau batin telapak tangan yaitu kita gini. Ini batin ini. Yang di dalam ini batin. Yang ini dohir. Kalau di kaki batin itu ya masuk semua ini. Yang ini. Nah, ini kalau harusnya seperti ini. Kalau seperti ini orang sujud. Nah, ini malah justru dohirnya belum mencukupi. Berarti ini belum, ibarat kamu mau kuliah belum lulus SMA, belum tercukupi, belum untuk masuk kuliah. Boten. Ya. Tidak, makanya. Dengan a'dha'us sujud itu kita dituntun untuk melakukan sujud itu di dalam sholat. Makanya tadi seperti tadi Qur'an di dalam bab sholat kita mengikut banyak ya kepada 4 madhab ini. Ibaratnya kalau tidak ada aturan sanad ya kita coknya apa ya, bebas bergeraknya. Alhamdulillahnya kita menggunakan sanad seperti itu. Ya, terusnya ya. Ya, di dalam sholat, tatkala kita sholat, ini luar ya, di luar pembahasan. Maksudnya masih di dalam pembahasan sholat. Hanya saja ini babnya masih praktek di dalam cara sujud. Tatkala kita ada orang sholat, pertanyaannya adalah tatkala orang sholat itu dia bahasanya ada sisa makanan di mulut kita, tapi dalam keadaan sholat. Jika kita menelannya, maka sholat kita batal karena kita makan walaupun secuil. Jika kita mengeluarkan, gimana solusinya? Karena supaya sholat kita tidak batal. Ya, makanya dikeluarkan. Seperti kalian tatkala meludah, itu tidak apa-apa. Tatkala ada air liur, ada air ingin dibuang, tidak apa-apa. Ingat, ada biasanya kalau yang laki-laki kan pakaiannya ada sakunya. Kalau meludah ya seperti ini. Tidak kayak ngono ya. Kuwi kocok dianu kancane ya. Kalau perempuan ya seperti ini. Enggak apa-apa. Atau pakai seperti ini pergerakan. Kalau sudah kena, kalau belum kena masih di akal-akalin ya itu kamu rasanya tertelan ya batal. Ya. Angel. Suwil po, sekolah sisan po. Ya, untuk yang lainnya sekitar sedikit lagi ada waktu. Masih berapa menit lagi ini untuk menuju ke jam 10. Oh, sudah 10 lebih. Dari baik syarah. Tanya Ustaz, waktu sujud jari tangan yang benar apakah jari tangan rapat atau melebar atau dua? Ya, di dalam sujud untuk peletakan di dalam a'dha'us sujud ya seperti tadi sudah dibahas bahwasanya a'dha'us sujud itu harus terpenuhi 7 anggota badan itu. Adapun peletakannya jarinya itu mau rapat atau mau renggang. Yang lebih baiknya itu adalah renggang. Ingat, renggang seperti ini kita sujud. Tidak rapat. Ya. Yang terpenting pokoknya itu ya. Pokok itu terpenuhi yaitu kedua telapak tangan ini masuk sebagai anggota sujud. Adapun peletakannya mau renggang ataupun mau dempet ini tidak apa-apa. Tapi yang lebih baiknya adalah
renggang. Seperti itu. Mbak siapa? Mbak Maisaroh. Ya. Ya. Cukup? Ya, untuk sesi pertanyaan insya Allah saya cukupkan. Bisa disambung kembali. Yang terpenting kita kembali kepada pembahasan bahwasanya pasal ini menerangkan tentang syarat di dalam sujud. Syarat sujud itu ada 7, yaitu yang pertama kita sujud dengan 7 anggota badan, yaitu jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Adapun peletakannya perlu diingat, peletakannya ini bebas. Yang terpenting pokok di dalam a'dha'us sujud ini terpenuhi. Peletakannya bebas. Kamu kok peletakannya tangannya yang tangannya yang satu ke atas, yang satu ke bawah seperti ini, nggak apa-apa. Ini tidak harus pas seperti ini. Yang satu seperti ini nggak apa-apa. Tapi kurang adab. Atau lututnya yang satu seperti ini, sujudnya nggak apa-apa. Yang terpenting pokok di dalam sujud itu telah terpenuhi. Nah, adapun seperti tadi pertanyaan, tatkala tangannya diletakkannya renggang ataupun rapat, nah maka lebih baiknya adalah renggang, tapi tidak serenggang-renggangnya. Kodar serenggangnya, sekedar dengan sekedar. Seperti kita tatkala takbiratul ihram, tidak harus membuka lebar. Nah, itu pun hukumnya apa? Nah, sunnah mengangkat tangan itu di 4 tempat kemarin. Semua ikutnya sunnah. Ya, seperti itu tadi juga kesunahan meletakkannya di mana atau tidak sama seperti ini. Nah, tidak apa-apa. Yang terpenting pokoknya adalah 7 anggota badan ini terpenuhi tatkala kita sujud. Yang kedua, membuka jidat kita. Yang ketiga yaitu menekan kepala kita ke tempat sujud. Yang keempat, kita sujud tidak ada maksud tujuan lain kecuali maksudnya hanya untuk sujud. Yang kelima yaitu tidak sujud terhadap sesuatu yang ikut bergerak pada diri kita. Yang keenam, meninggikan pantat kita dari bahu kita. Yang ketujuh yaitu tumak ninah, berdiam sejenak, tenang, berhenti sejenak, biqadri subhanallah. Seperti itu untuk malam ini. Untuk besok masuk di dalam pembacaan tahiyat dan tasjid-tasjidnya tahiyat, karena ini masuk di dalam rukun pokok di dalam sholat, yaitu rukun qauli, maka kita harus menjaganya untuk bisa melafadzkannya supaya utuh dan pas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jawabkan. Semoga puas untuk jawabannya dan bisa dipaham. Allahumma amin. Mari kita tutup bersama doa. Ayo. Ya Rabbana tarafna wa annana fatub alaina tawbatan sillikuli hawba wastur lana wa aminir rawati waghfir li walidina wal ali wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna lam biktisabim min bil mustafa rasulina